Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk berbakti kepada Allah dengan memasuki saat hening sejenak. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, ada pada saudara sekalian. Serta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menawarkan janji yang sangat terbuka, seperti yang difirmankannya, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Pemulihan yang ditawarkan memberi kelegaan. Permasalahannya, kelegaan yang ditawarkan tidak sebatas pada pembebasan dari kondisi letih lesu. Perlu ditindaklanjuti dengan cara belajar pada Yesus. Caranya dengan memikul gug dan belajar kepadanya. Rasanya bukan hal yang sulit. Mengapa? Karena Yesus telah merasakan setiap penderitaan saat dirinya menjadi manusia, sehingga ia tahu apa yang harus diberikan. Manakala beban berat dirasakan bersama dengan Tuhan, niscaya akan menjadi ringan. Dalam minggu ini, kita akan menghayati karya Allah di dalam Kristus yang penuh kelemah lembutan dengan janji memberi kelegaan dalam hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
marilah dengan sukacita kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan ini. Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh melakukan hukum kasih di dalam hidup kita? Mari kita memasuki saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa. Pada kesempatan ini, kami memohon kepadamu Tuhan, ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, di mana kami kurang mengasihi saudara-saudara kami, begitu juga kami kurang mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan dosa dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43 bait 1 dan 4.
Berbahagialah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan. Karena pengampunannya memberi kelegaan dan damai sejahtera. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanggupi firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 439, bait 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan beban.
Bersyukurlah atas pemeliharaan Tuhan. Ia senantiasa menuntun, memberkati dan menyelamatkan kita. Karena itu, pantaslah kita menaikkan persembahan syukur bagi Dia dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Firman Tuhan yang demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan sebagai landasan di dalam kita mengumpulkan persembahan. Dalam mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama dan yang kedua. Lebih pantas, mari kita menghadap Tuhan Yesus di dalam kami mempersembahkan. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengasih, Sang Pengampun, Sang Penyayang. Sayangilah kami ya Tuhan, para gembala-gembala Tuhan, para jemaat-jemaat Tuhan yang di saat ini perbolehkan mempersembahkan apa yang kami miliki. Kami percaya, kami mengakui bahwa persembahan yang kami persembahkan demi kemuliaan Tuhan ini tidak sebanding besarnya dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, walaupun persembahan yang kita persembahkan bersama ini hanya sebagian kecil dari berkat-Mu yang kami sisihkan, tetapi karena berkat-Mu yang sangat melimpah, kami percaya bahwa persembahan kami ini, tangan-tangan kami
menyisihkan sebagian dari berkat-Mu akan menjadi besar di dunia ini karena berkat-Mu yang selalu menyertai dalam kami mempersembahkan. Banyak sekali dosa dan kesalahan. Kami mohon ampun. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus dengan penuh hati mengampuni kami semua. Dan saat ini kami akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang akan dilangsungkan, yang akan dipimpin oleh Gembala kami yang ada di Gereja Kristen Jawa Sedayu, Bapak Pendeta Surono STH, yang saat ini membawakan firman-Mu. Boleh kami mendengarkan, kami siap menerima segala firman Tuhan yang kami terima di dalam keadaan yang sangat berat bagi kami karena dunia, tetapi karena merasa ringan, karena berkat Tuhan yang menyatu pada kita sekalian. Dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Surono STH yang akan melangsungkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Yang demikian sabda Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini, sehat?
Tidurnya nyenyak? Tentunya dengan penuh sukacita kita bisa bangun, terlebih kita bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan di GKJ Sedayu untuk beribadah bersama. Meskipun pada saat ini kita masih bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Tapi tidak apa-apa karena Tuhan Yesus pun berkenan hadir di rumah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada pertanyaan bahwa gereja-gereja sekarang ini di Yogyakarta sudah mulai melangsungkan ibadah di gereja. Kenapa kok GKJ Sedayu belum? Mungkin Bapak Ibu bertanya demikian. Karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yang menjadi pertimbangan dari majelis gereja yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, dan kita berdoa bersama-sama supaya pada awal bulan Agustus kita bisa melaksanakan ibadah di gedung gereja. Kenapa bulan Agustus? Karena kita membutuhkan persiapan-persiapan yang tidak mudah. Ada berbagai hal yang harus dipersiapkan. Karena ini menyangkut tentang keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan jemaat GKJ Sedayu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa bersama supaya besok kita bisa beribadah bersama di gedung gereja bulan Agustus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah mendengar secara langsung ataupun dari orang lain bahwa orang Kristen itu hidupnya enak tur kepenak? Pernah mendengar belum? Pasti pernah mendengar. Apa? Kok ada orang di luar kita, di luar orang Kristen, seringkali memiliki pandangan bahwa kita sebagai orang percaya itu hidupnya enak tur kepenak. Itu karena ada alasan-alasan yang mendasari orang di luar Kristen itu memandang bahwa hidup orang Kristen itu luar biasa. Yang pertama dari pandangan orang luar adalah bahwa ketika orang Kristen datang ke gereja, pakaiannya bagus. Itu enak, wah beribadah orang Kristen berarti mulia. Lalu ada juga yang menilai bahwa orang Kristen datang ke gereja ketika akan beribadah mengendarai mobil, motor yang bagus. Orang lain pun memandang, wong Kristen ki yo makmur-makmur, tur uripe kepenak. Lalu ada juga yang memiliki pandangan bahwa ketika orang Kristen bersedih ataupun berduka, tetapi masih tetap bernyanyi ataupun bersuka cita. Nah, itu pandangan-pandangan yang seringkali dimiliki, dan bahkan kata-kata bahwa hidup orang Kristen itu enak tur kepenak itu dilontarkan orang di luar kita, orang-orang di luar Kristen. Kira-kira benar tidak Bapak Ibu? Tentu kita selalu mendengar ada pepatah Jawa bahwa hidup itu wang sinawang. Ketika kita memandang orang itu hidupnya enak, belum tentu enak. Ketika kita memandang orang itu hidupnya susah, belum tentu susah. Nah, pandangan tadi bagi orang luar seringkali melihat bahwa hidup orang Kristen itu enak. Tetapi ketika kita sebagai orang Kristen menjalani kehidupan ini bisa saja berat. Kenapa kok berat? Ya, karena banyak hal yang mendasari hidup kita berat. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, dan bahkan mungkin ketika kita menjalani hidup ini mengalami penderitaan, permasalahan, orang lain kadang tidak melihat hanya enaknya saja. Dan tidak jarang bahwa ketika orang Kristen menghadapi pergumulan itu, lalu merasakan letih, lesu, dan bahkan hidupnya itu terasa berat. Sehingga seakan-akan untuk menjalani kehidupan ini tidak mampu lagi untuk melakukannya. Meskipun sudah ada sabda Tuhan yang kita baca tadi, seringkali itu diabaikan, dan bahkan seringkali juga melupakan apa yang Tuhan sampaikan.
Pada saat ini kita akan belajar bersama dari kisah tadi yang kita baca, yaitu dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai 30. Ada apa toh di situ? Dan apa yang akan Tuhan ajarkan kepada kita di minggu ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 16 sampai 19 tadi disampaikan bahwa Yesus mengumpamakan angkatan ini dengan apa? Yesus mengalami kebimbangan ataupun kebingungan tentang angkatan yang ada pada saat itu. Kenapa? Dan ada apa dengan angkatan pada saat itu? Dan Yesus memberikan gambaran bahwa mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Siapa toh yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dari ayat ini? Yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dua grup ini yang lalu digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika ada seruling berbunyi, ia tidak menari, ketika ada kidung duka, mereka tidak berkabung. Lalu apa toh maunya mereka? Itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahkan ketika Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengatakan Yohanes kesurupan setan. Lalu ketika Yesus pun datang, ia makan, ia minum. Orang-orang tadi berkata bahwa Yesus adalah pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Serba salah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan bahkan nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus itu datang. Apa to karepe, apa to mau mereka, terutama dalam kehidupan iman mereka kepada Tuhan Allah. Tapi satu hal dari pandangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berasal dari hikmat Allah. Yesus dibenarkan oleh hikmat Allah. Tetapi mereka pun masih tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang datang untuk menebus untuk dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, grup tadi, dua golongan tadi seakan-akan itu tak peduli, tak percaya bahwa kedatangan Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Mesias yang dinantikan, bahkan apa yang dinantikan itu sudah ada, tetapi mereka acuh tak peduli dengan kehadiran Tuhan Yesus. Berarti dua grup ini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, wong ngeyel, sudah tahu, sudah paham, tetapi masih tetap tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Lalu pada ayat 25 sampai ke 30, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ia bersyukur kepada Bapa bahwa semuanya itu disembunyikan kepada orang bijak, orang pandai. Itu siapa? Adalah orang-orang tadi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak mau peduli, tidak mau menerima akan kehadiran Tuhan Yesus. Tapi di mana Tuhan menyatakan kepada orang kecil, sehingga orang kecil itu pada percaya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu apa yang diterima, yang dirasakan, dan orang banyak, orang kecil itu mengikuti Tuhan yang notabene adalah orang-orang berdosa yang menantikan Mesias dengan sungguh-sungguh. Ia pun diberikan penguatan bahwa Yesus itu adalah Bapa dan Bapa itu adalah Anak. Dan Tuhan Yesus itu diberikan kekuasaan supaya Tuhan Yesus menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah.
Tetapi bukan hal yang mudah bagi orang-orang kecil tadi, orang-orang yang berdosa. Kenapa kok tidak mudah? Karena mereka pun merasakan sesuatu yang berat, pergumulan dalam hidup mereka, dalam iman mereka. Mereka menyadari betapa beratnya menjalani hukum Taurat. Lalu apa yang menjadi kebijakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Itu yang membuat beban mereka semakin berat, bahwa selaku orang yang berdosa, dengan adanya harus melakukan hukum Taurat, kebijakan-kebijakan dari kelompok-kelompok itu, pastilah mereka semakin tidak berdaya. Bisa jadi mereka merasakan letih, lesu, dan berbeban berat karena apa yang harus mereka lakukan. Dengan penuh luar biasa Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka, mengundang mereka, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini dinyatakan bahwa orang-orang pada saat itu, di mana keberatan, merasakan sulit untuk menjalani hukum Taurat, dan begitu juga kebijakan-kebijakan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Di situ Yesus mengundang yang letih, lesu, dan berbeban berat, supaya mereka itu mendapatkan kelegaan, tidak merasakan berat kembali. Lalu juga Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ayat ini menandakan bahwa siapa yang mau memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan dan belajar kepada Tuhan, ia akan mendapatkan ketenangan, kelegaan. Apa yang dirasakan, beban yang dirasakan itu akan hilang. Apa yang dirasakan itu tidak akan ada lagi dalam hidupnya, yaitu tekanan-tekanan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu juga pandangan mereka tentang beratnya melaksanakan hukum Taurat pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuk yang Tuhan pasang itu akan membuat kita enak. Beban Tuhan pun akan menjadi ringan. Apa maksudnya itu semua? Karena Tuhan sudah mengalami apa yang dialaminya di dunia ini, penderitaan, Tuhan pun mampu. Berarti kita orang-orang yang hidup bersama, yang mau belajar kepada Tuhan, itu pun akan dimampukan oleh Tuhan. Jadi yang berbeban berat, yang letih lesu, yang memiliki pergumulan yang berat, datanglah kepada Tuhan. Karena inilah janji Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan ketenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan-pandangan orang tadi ketika di depan bahwa orang Kristen itu hidupnya enak tur kepenak, jangan dijadikan sesuatu yang kita bangga. Tetapi kita harus menyadari siapa diri kita. Ketika kita menghadapi pergumulan ini, kita harus datang kepada Tuhan. Karena kita sebagai orang-orang Kristen tidak seperti yang orang pandang, kita pun seringkali menghadapi pergumulan, permasalahan yang seringkali juga membuat kita letih, lesu, dan merasakan beban yang berat. Tetapi ketika mau belajar kepada Tuhan dengan setia, kita yang manusia lama dirubahkan menjadi manusia baru dengan kesetiaan kepada Tuhan, kita akan merasakan semuanya itu menjadi enteng, dan kita akan mendapatkan kelegaan. Seperti yang terjadi pada saat ini, begitu banyaknya gelombang PHK, kita juga mengalami ketakutan-ketakutan ketika akan melakukan apapun. Kita juga mengalami kesusahan terlebih dalam kondisi ataupun keadaan ekonomi keluarga kita, karena susahnya saat ini, karena adanya pandemi COVID-19. Tapi di situ kita harus belajar kepada Tuhan.
kita datang kepada Tuhan, supaya kita tidak letih lesu dan kita tidak merasa bahwa hidup ini adalah beban yang berat. Apa yang kita alami menjadi beban yang berat bagi kita. Karena Tuhan adalah lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Marilah dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Meskipun kita berbeban berat, tapi percayalah, Tuhan yang akan memberi kelegaan kepada kita. Kita berjalan bersama, hidup bersama dengan Tuhan, sehingga kita semakin kuat di dalam menghadapi badai kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami sungguh Engkau ingatkan melalui sabda Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, di mana ketika kami mengalami letih, lesu, dan bahkan merasakan beban yang berat ketika menjalani kehidupan ini, Engkau memberikan kepada kami, supaya kami, orang-orang yang telah Engkau panggil, orang-orang yang telah Engkau undang sungguh-sungguh hadir kepadamu, karena Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami semua. Itu juga Engkau akan menolong kami ketika kami menghadapi pergumulan hidup ini, karena Engkau sendiri telah mengalami ketika hadir di dunia ini, Engkau menderita dan bahkan Engkau bisa merasakan apa yang ada dan terjadi di dunia ini, sehingga Engkau mengerti apa yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan, supaya tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya mengerti tapi tidak mau peduli dan bahkan tidak mau menerima Engkau, tetapi seperti orang kecil atau orang yang berdosa yang menantikan Engkau, sehingga kami pun orang-orang berdosa ini sungguh-sungguh mendapatkan kelegaan dari Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan untuk keluarga di mana Tuhan menempatkan kami semua. Anak-anak kami yang Kau percayakan kepada kami, orang-orang tua kami mengucapkan terima kasih. Dan ajarkanlah kami Tuhan, di dalam keluarga kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengerti dan saling melayani dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami, orang-orang yang telah Engkau panggil, keluarga yang telah Engkau panggil, dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kami. Begitu juga anak-anak kami, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang berkenan kepada Engkau.
dan orang-orang tua kami dapat menjadi teladan bagi kami. Dan kami sendiri pun dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami dan seluruh orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mengingat orang-orang yang kami kasihi yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh karena menderita sakit. Kiranya Tuhan tengok jemaat Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan melalui apa yang menjadi usaha mereka, baik obat-obatan, minuman, begitu juga keluarga yang selalu mendampingi. Tuhan pakai sebagai sarana kesembuhan dan pemulihan bagi saudara kami. Begitu juga Tuhan kuatkan, meskipun menghadapi pergumulan karena sakit penyakit, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka tidak menjadi letih, menjadi lesu, dan bahkan merasakan bahwa hidupnya memiliki beban yang berat. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit dan dalam masa pemulihan kepada Engkau Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini memasuki usia lanjut. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, penghiburan dan pengharapan bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat yang hidup. Dan jika Tuhan berikan kepada mereka kesehatan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas jemaat-Mu di GKJ Setayu ini yang menjadi keluarga kami. Kami juga memohonkan berkat. Tuhan berkati seluruh majelis gereja, panitia-panitia, komisi-komisi, begitu juga Bapak Pendeta Erwiji Santoso dalam menjalankan segala tugas dan panggilannya. Begitu juga jemaat Tuhan di dalam menantikan berkat-berkat Tuhan melalui setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan berikan kecukupan, kesehatan, juga kerukunan dalam keluarga mereka, juga kerukunan dalam jemaat Tuhan di GKJ Setayu ini. Kami menyerahkan juga proses pembangunan gedung gereja Pepantan Kaliurang. Tuhan berkati segala usaha dari panitia-panitia, juga jemaat Tuhan untuk mendukung jalannya pembangunan gedung gereja Pepantan Kaliurang. Kami menyerahkan gereja-Mu ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami juga mengingat kondisi dan situasi bangsa dan negara ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, penghiburan, pengharapan kepada para pemimpin bangsa kami di dalam bersama-sama menanggulangi, mencegah, juga mencari obat dari virus COVID-19 ini. Para ahli yang saat ini bekerja untuk mencari antivirus, Tuhan kiranya berikan hikmat sehingga dapat segera menemukan vaksin dari virus COVID-19. Juga para dokter dan perawat yang saat ini masih berjuang menangani, merawat pasien COVID-19, Tuhan juga berikan kekuatan, penghiburan dan kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan bangsa ini kami serahkan kepadamu karena kami yakin dan percaya kepadamu. Engkau melawat bangsa dan negara kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan doa ini kami naikkan kepada
Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 2. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.